Bismillah. Assalamualaikum. Koko. Mana dia nih? Assalamualaikum, Kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Woi. Wih, Waduh. Masya Allah. Gimana kok sehat Sehat kok? Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin udah ini ya, podcast sama Nurai. Tapi belum ini ya, belum belum di-upload ya? Hah? Yang Waduh, itu. ini berarti nggak subscribe channel saya nih Ustaz nih. Oh, udah. Wah, Jarang, jarang kecewa, ini, kecewa jarang, saya nih kecewa nih. jarang ngeliat-liat di YouTube. Udah Ustaz, udah Udah ya. tayang. Siap, Waduh, siap. Itu gimana nih? siap simak dan siap sebarkan. Siap loh. Lo orang siapa itu Mas Kavi udah nanya mau di-review kok katanya. Wih. Loh, Ustadznya malah belum nonton gimana sih ini? Ustadz, Gitu. gimana? Pempeknya gimana pempeknya? Oh, pempeknya mantap. Enak Pempek ya? pempek Weh. merahnya Koh Dondi mah. Eh, Enggak, itu gara-gara kalau saya ada proyek di Sumatera, itu kalau makan pempek sama dia, ternyata dia bisa ngirim ke Jakarta. Masya Allah. Jadi kalau lagi saya pengen, saya tuh WA nyampe sehari gitu. Apa kita pindahkan aja ke Jakarta dia? Ayo. Terus, Mantap Koko. Ini kita bahas hari ini belajarnya tentang penebusan dosa. waduh, ini ceritanya lagi ngomongin Pegadaian itu gimana, Ustadz? Penebusan dosa. Kalau ngomong-ngomong penebusan jadi inget. Gadai ya. Iya, kalau ngomongin penebusan jadi ingat Pegadaian ya, Ustadz ya. Ya Allah. Oh, alhamdulillah ini eh, kemarin yang kita belajar itu ya. Ya, eh, Setiap kita belajar kita dapat ilmu baru. ya, Setiap kita belajar kita jadi tahu. Oh, ternyata ada hubungannya dengan agama-agama politeisme. Kita jadi tahu. Oh, ternyata agama-agama sekarang itu nggak terjaga banget kemurniannya, hanya Islam gitu ya. Kita ya, jadi tahu. Nah, sekarang part yang juga paling fundamen dari ya, agama-agama lain adalah dosa-dosa manusia bisa ditebus, gitu kan? ya, ya. Dengan pengorbanan seorang manusia, dengan pengorbanan itu ajaran dari mana gitu. Nah, ini saya ingin tahu ajaran siapa yang mengatakan bahwa untuk menebus dosa manusia bukan mohon ampun pada Allah, ya. Nabi Yunus dulu mohon ampun sama Allah. Nabi Ibrahim mohon ampun sama Allah, tapi ini enggak Betul, menebus dosa manusia dengan manusia berkorban. Nah, ini saya baru tahu betul. konsepnya. Gimana apa cerita dan sejarahnya dan apa bedanya dengan kita agama Islam? Bismillah. Oh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak undangannya Ustadz. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang konsep keselamatan ya Ustadz ya, berarti kan kalau kita bicara penebusan dosa yang ada di dalam agama saudara kita yang Kristen, itu kan berarti kita bicara tentang konsep keselamatan ya Ustadz ya. Nah, konsep keselamatan yang ada di dalam Kristen, yang paling menonjol memang tentang penebusan dosa. Walaupun menurut mereka yang ditebus itu adalah dosa yang dosa waris, Ustadz. Dosa waris itu artinya manusia sudah mewarisi dosa yang dibuat oleh istri Adam yaitu Hawa. Ya, Hmm. tradisi itu juga ada di dalam Islam. Kita juga mengenal bahwa Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya memang dikeluarkan dari Taman Aden karena mereka melakukan kesalahan memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Tetapi konsepnya sedikit berbeda karena kalau di Kristen pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa ini menimbulkan yang disebut dengan konsep dosa waris. Oh. Ya. Jadi artinya setiap keturunan Adam itu sudah membawa dosa yang dilakukan oleh satu orang itu gitu. Nah, ini adalah konsep yang dibawa oleh orang yang namanya Paulus, Ustadz. Oke. Nah, Paulus ini adalah orang yang sebenarnya hidup sejaman dengan Yesus. Ini Paulus bukan yang debt collector di sebelah itu ya, Ustadz ya. Ada tulisannya Paulus ya. Ya. Paulus ini umurnya beda 4 tahun. Kan ini kalau menurut tradisi Kristen, Paulus ini umurnya beda 4 tahun dengan Yesus.
hidup sejaman, tapi tidak pernah tatap muka, Ustaz. Ya, tidak pernah ngopi bareng. Ya, jadi ngomongin kopi, jadi saya udah ada kopi di depan saya nih. Nah, kalau saya ngeteh, saya udah siap Jadi harus ngeteh. ngopi dulu, Ustaz. Waduh, mantap. Ini kopi kemarin ada yang dikasih sama Ustaz nih, Masya Allah, mantap banget Ustaz. Woi, itu Ya, ya. kopi Sultan spesial untuk Sultan itu. Masya Allah, baunya harum, rasanya mantap Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, Ya, kita lanjut ya Ustaz. Jadi, ketika bicara tentang penebusan dosa, yang dimaksud memang adalah dosa yang disebut dengan dosa waris. Oh, kalau orang Jawa bilang itu original sin gitu Ustaz ya. ya. Nah, terus konsep ini kalau menurut dari luar Kristen ya, maksudnya dari orang-orang yang mempelajari tentang Kristen, konsep ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Yang dimaksud dengan Yesus dan nabi-nabi sebelumnya itu adalah Yesus dan nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama yang mereka pakai. Kita semua mungkin sudah sama-sama tahu bahwa perjanjian lamanya orang Kristen yang ada di dalam kitabnya Kristen itu memang sebenarnya bukan kitabnya orang Kristen, tapi kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitabnya orang Yahudi ini yang akhirnya menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, di situ juga ada konsep ketuhanan dan konsep keselamatan serta konsep Mesias, Ustadz. Ya, konsep Mesias. Makanya ada Kristen, karena Kristen klaim bahwa Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama itulah Yesus gitu. Oh. Nah, sedangkan orang Yahudi sendiri yang menyusun kitab itu di abad ke-5 sebelum ada Yesus, bilang bahwa Mesias ini belum datang. Mereka sampai sekarang masih menantikan Mesias itu. Mesias yang akan datang itu namanya Daud, bukan Yesus, kata orang Yahudi yang punya kitab. Kalau orang Kristen bilang, Mesias itu yang datang itu adalah Yesus. Nah, tentang konsep ketuhanannya itu juga berbeda. Kalau di perjanjian lama, konsep ketuhanannya sama dengan Islam, yaitu tauhid. Kita juga mengenal, mereka juga mengenal yang namanya kata ehad, Ustaz ya. Lihat. Kita mengenal ahad yang menjadi akar kata daripada tauhid. Mereka juga mengenal kata ehad yang maksudnya sama, yaitu esa. Ya, esa di sini artinya adalah esa yang pribadinya hanya satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Gitu. Sama dengan Islam. Islam juga kita mengenal sifat Allah SWT itu esa, artinya tidak punya pribadi lebih dari satu. Gitu ya. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya. Gitu. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke konsep keselamatannya, di seluruh perjanjian lama, konsep keselamatannya itu yang paling jelas adalah seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah juga tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Itu terdapat di Ulangan pasal 24 ayat 16 sama Yeskiel 18 ayat 20 dan 21, Ustaz. Hafiz antum ya. Enggak, belum. Itu Bible nggak bisa dihafiz, Ustaz. itu sebelah kanan kiri atas nggak? Berapa lembar ke berapa? Oh, enggak tahu saya. Tergantung versinya, Ustaz, tergantung versinya. Beda versi beda letak ya. Beda posisi kalau beda versi. Ya Allah. Tapi itu konsep itu mungkin kalau di Islam kita mungkin agak beda dengan kita konsep yang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya. Tetapi konsep bertobatnya, Ustadz, itu sama persis. Sama persis. Kalau mau selamat, mau hidup, itu hanya perlu bertobat. Tidak perlu ada orang yang harus mati untuk dosa kita. Gitu. Nah, konsep itu sama. Kita di Islam juga mengenal orang yang bertobat itu orang yang paling baik di hadapan Allah SWT. Ya. Orang yang bertobat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tempatnya di jannah. Itu rumusnya kan simpel sekali, Ustadz ya. Di seluruh perjanjian lama juga konsepnya sama. Kalau tadi Ustadz menyinggung-nyinggung nama Nabi Yunus alaihissalam,
Di kitabnya orang Yahudi itu ceritanya juga mirip Ustaz, ya, bahwa Nabi Yunus diutus ke bangsa Niniwe karena mereka dianggap jahat, kemudian Nabi Yunus menyimpang, dia naik kapal, di laut ada badai, kemudian menurut tradisi orang zaman dulu harus ada orang yang dibuang ke laut, kemudian diundi. Nah, diundi, yang dibuang adalah Nabi Yunus sendiri, kemudian Nabi Yunus dimakan ikan besar selama 3 hari, setelah itu dimuntahkan ikan, barulah dia ke bangsa Niniwe, gitu kan. Di bangsa Niniwe dia memberi peringatan, akhirnya orang Niniwe bertobat, setelah bertobat diampuni sama Allah, ya, atau Elohim, kemudian tidak jadi diberi malapetaka. Jadi konsepnya sama. Ketika ada orang atau bangsa bertobat, selesai perkara. Nggak ada istilahnya harus ada orang yang menanggung kesalahan orang lain. Ini ya. Terus selain itu juga konsep ini juga ada yang namanya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Kata-katanya begini Ustadz. Nih Ustadz tolong perhatikan apakah ada yang sama dengan di Islam ya Ustadz ya. Ya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan. Gitu. Ya, kalau kita dengar belajar berbuat baik, mengendalikan orang kejam, usahakan keadilan, berhenti berbuat jahat, itu kan sama juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Betul. Membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda gitu. Nah, terus ayat yang di ayat 18-nya, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, berarti dosa yang merah sekali bisa putih diampuni, merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju, artinya kan dosa sebanyak apapun, dosa semerah apapun bisa diputihkan. Ibarat kata kalau kita misalnya belum perpanjang STNK ada pemutihan gitu. Ya kan? Istilahnya dinolkan, dibersihkan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat itu sudah sangat jelas bahwa tidak ada orang yang harus mati untuk orang lain gitu. Konsep itu tidak ada. Bahkan ada juga ayat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan tidak berkenan ya dengan orang yang mati untuk orang lain gitu. Tuhan di dalam Perjanjian Lama juga melarang bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anaknya demi dewa-dewa gitu. Itu sangat dilarang gitu. Nah, sekarang kalau Tuhan itu sendiri melarang bangsa Israel untuk mengorbankan anaknya, bagaimana mungkin Tuhan yang melarang ini kok tiba-tiba dianggap menjadi Yesus berkorban untuk dosa manusia gitu? Apa itu nggak namanya pelin-pelan gitu, Ustaz? Iya. Ya kan? Nah, jadi ada perbedaan konsep keselamatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, yang kita sekarang bicarakan tentang konsep di dalam Kristen ini diperkenalkan oleh orang yang namanya tadi saya sebut yaitu Paulus, yang mana dia mengaku sebenarnya begini Ustaz. Dia adalah seorang bangsa Yahudi, ayahnya seorang dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi dia blasteran Ustaz. Ya, dia hidup kira-kira sejaman dengan Yesus, tapi dia tidak pernah bertatap muka. Dia awalnya pernah belajar dari seorang rabi namanya Rabi Gamaliel. Ya, terus kemudian dia pernah menjadi warga Romawi, dan kerjaannya dia itu mengejar-ngejar pengikutnya Yesus. Ini pengakuan dia sendiri nih Ustaz ya. Tetapi pada suatu saat ketika dia sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia bersama teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Ya. Mungkin kita kemarin udah pernah bicara sebentar ya masalah ini ya.
Setelah itu kan dia mengaku buta, setelah sembuh dia mengaku bertobat dan menjadi pemberita tentang Yesus gitu. Ya, setelah menjadi pemberita tentang Yesus, dia punya konsep yang boleh dikatakan beda dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus ini sama dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, Ustaz. Ya, Yesus ditanya sama murid-muridnya di Matius pasal 18, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus mengambil seorang anak kecil, memangkunya, kemudian bicara kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh. Ajaran Yesus, Ustaz ya, ada di Matius 18 ayat 3. Tapi di lain sisi, Paulus mengajarkan di Roma 5 ayat 12, karena dosa satu orang itu, yaitu Hawa, maka setiap keturunan Adam sudah mempunyai dosa, sudah membawa dosa. Nah, kemudian di sisi lain, Paulus juga mengatakan, upah dosa adalah maut. Ya, upah Nah, dosa adalah maut. ya. Kalau upah dosa adalah maut itu kita tahu maksudnya ya, bahwa kalau kita berdosa, kita akan mendapat maut, yaitu mati masuk neraka, itu istilahnya. Kalau ada Ya. film, ipar adalah maut. Kalau ipar adalah maut, ada filmnya. Nah, terus jadi karena ada konsep yang disebut dengan dosa waris ini, berarti menurut Paulus, karena manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu datang ke bumi untuk menebus dosa manusia itu, dosa waris itu. Gitu. Konsepnya Nah, begitu. konsepnya begitu. Kita bisa mengkritik konsep itu, jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau begitu, berarti Tuhan itu tidak maha pengampun. Karena di seluruh perjanjian lama, kalau ada orang bertobat, itu diampuni. Nggak perlu ada Tuhan yang harus turun sendiri jadi manusia. Sedangkan di perjanjian lama sendiri, di bilangan 23 ayat 19, dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nanti di Ayub 9:32 juga Tuhan bukan manusia. Hosea 11 pasal 9 juga Tuhan bukan manusia. Terus kemudian dikatakan lagi nanti di misalnya di Keluaran 9:14, tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. 1 Raja-Raja 8:27 dikatakan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Di Ayub 37:16 dikatakan Tuhan itu maha tahu. Di Maleakhi 3 ayat 6 Tuhan tidak berubah. Jadi kalau kita rangkai, Tuhan yang bukan manusia ini, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tidak ada yang serupa, Tuhan yang tidak muat di langit segala langit. Bagaimana ceritanya bisa menjadi Yesus dan mengampuni manusianya dengan cara harus mati di atas kayu salib. Iya. Konsep penebusan dosa ini adalah konsep yang sebenarnya bukan konsep yang baru, Ustaz. Ini adalah konsep yang sudah diikuti oleh orang-orang yang sebelumnya. Mungkin ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Orang-orang di daerah Mediterranean memang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang menebus dosa mereka. Pas banget. Pas pukul langsung bunyi. Wih, dapat hadiah. Itu suara apa, Ustaz? Itu hadiah dari Oh, teman-teman hadiah. yang Masya Allah. Nah, jadi kalau kita bandingkan, Ustaz ya, di dalam seluruh kitabnya orang Kristen, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada 4 yang disebut dengan 4 gospel. Orang Kristen bilang itu adalah Injil, tapi kita jangan sebut Injil, kita sebut gospel aja. 4 gospel ini yang menceritakan tentang Yesus, kehidupan Yesus. Setelah itu baru ada yang namanya surat-surat Paulus. Perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab, perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Dari 27 kitab ini, yang 13 kitab itu dianggap tulisannya Paulus semua, Ustaz. Jadi separuh daripada perjanjian baru itu adalah tulisan Paulus. Walaupun menurut ahli-ahli perjanjian baru, dari 13 surat Paulus ini, yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7.
Ya, sisanya yang 6 ini adalah tulisan daripada orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke. Nah ya, jadi doktrin keselamatan yang ada di dalam Kristen itu memang didominasi oleh tulisan Paulus dan itu pula yang diikuti oleh gereja dan kemudian ada sedikit modifikasi dari gereja. Ya. Ada yang dimodifikasi lagi Ustadz. Karena kalau Paulus masih ngajarin perempuan pakai kerudung Ustadz. Oke. Nah, Ajaran tapi itu ya? nah, gereja sekarang tidak mewajibkan perempuan pakai kerudung. Masih ada Kristen-Kristen yang mewajibkan perempuannya pakai kerudung, tapi sangat-sangat sedikit itu Ustaz. Ya. Hmm. Nah, jadi dari Perjanjian Lama dan Yesus, ajarannya ada yang sedikit dimodifikasi oleh Paulus. Ajarannya Paulus dimodifikasi lagi oleh gereja. Ya. Jadi Ya. modif ke modif. Nah, modif ke modif gitu. Benar, Ustaz. Oh gitu. Nah, Ya. tadi saya sudah memberikan beberapa ayat ya Ustaz ya, yang mengajarkan bahwa orang kalau mau selamat itu hanya perlu bertobat. Ya. Ketika orang itu bertobat, dia akan selamat dengan apa? Dengan cara hanya diampuni gitu. Ya. Sedangkan kalau kita melihat apa namanya? Contoh ya Ustaz ya. Ini saya mau berikan satu lagi contoh yang gampang sekali. Tuhan sendiri di Perjanjian Lama itu memerintahkan Bani Israel itu untuk apa? Untuk bertobat. Contoh misalnya di Hosea 14 ayat 1 dan 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Yesus sendiri ketika masih dianggap melayani juga mengajarkan bangsa Israel untuk apa? Untuk bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Kemudian Yesus juga mengajarkan doa yang mungkin kita sering dengar, yaitu namanya doa Bapa kami, Ustadz. Ya kan? Di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat begini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang lain. Bagus nggak Ustadz? Bagus, bagus. Ya. Bagus kan? Bagus. Cuman kalau kita baca ayat itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat ngampunin manusia? Ya enggak. Lah wong Yesusnya belum disalib, udah ngajarin begitu? Iya, dia belum disalib, tapi dia ngajarin begitu kan? Iya. Berarti Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak gitu? Nggak perlu. Iya. Ya. Yang tadi, yang ada ayat begini. Yang ada ayat begini, Ustaz. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk surga. Saya sering bertanya kepada teman-teman Kristen. Kalau Yesus lagi ngomong begitu, ketika ada orang lewat denger, terus dia bertobat, besoknya dia mati, dia masuk surga, masuk neraka. Harusnya kan rumusnya kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau ada orang bertobat, dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau dia mati, harusnya masuk surga kan? Tapi Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu disalib nggak buat orang masuk surga? Ya ngapain gitu ya? Nggak perlu kan? Nah, kalau begitu kan. Nah, terus ajaran penebusan dosa ini lagi dengan cara mati di atas kayu salib, itu juga mudah sekali diruntuhkan Ustaz ya. Saya pakai istilah diruntuhkan ajarannya dengan cara kita mengolah seperti ini. Oke, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Ya kan? Kita tanya sama orang Kristennya, kalau kamu percaya begitu, kalau kamu dapat kesempatan melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib, atau kamu bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Wah, nolong jangan disalib dong. Kalau nolong jangan disalib, berarti dosanya nggak jadi ketebus dong. Enggak kan Yesus ngomong sebelum disalib udah diampuni kalau tobat. Nah iya, enggak ini kalau ngebuat orang Kristen yang sekarang, Oh iya. yang mereka percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib,
Berarti kalau mereka bisa melihat Yesus sebelum disalib, mereka harusnya menolong Yesus supaya tidak disalib, atau nolong tentara Romawi nyalib Yesus. Tentara Romawi ya. Harusnya bagaimana? Kalau dia cinta Yesus, harusnya kan dia nolong supaya Yesus tidak disalib. Jangan dong, heeh. Kalau dia nolong Yesus supaya tidak disalib, dosanya kan gak jadi ketebus. Iya. Tapi kalau dia nolong tentara Romawi nyalib Yesus, dosanya ditebus, tapi kan tega bener gitu nyalib Tuhannya sendiri gitu. Serba salah. Nah kan, jadi kan serba salah jadinya gitu maksud saya. Oke. Satu lagi, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Saya tanya sama mereka, yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Disuruh sama siapa? Sama Gubernur Pontius Pilatus. Gubernur Pilatus diminta sama siapa? Sama imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa nangkep Yesus karena siapa? Karena muridnya Yesus sendiri, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus dari siapa? Karena dibisikin iblis. Ada ayat nih Ustaz. Yohanes 13 ayat 2. Ketika sedang makan malam perjamuan kudus, iblis membisikkan Yudas, membisiki Yudas. Jadi saya bertanya kepada orang Kristen, kalau orang Kristen percaya dosa yang sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib, berarti tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot, sama iblis, ini buat orang Kristen berjasa apa enggak? Jawaban mereka apa rata-rata? Kalau yang masih menggunakan nalar sehat, mereka harus bilang berjasa. Kalau nggak berjasa, bagaimana dosa mereka bisa ditebus? Kan gitu. Saya tinggal tanya, kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Enggak. Ya kan? Tapi karena dianggap sudah terjadi, di kitabnya mereka kan sudah dicerita, sudah disalib, sudah bangkit. Karena sudah disalib dan bangkit, dan iblis membisiki Yudas, berarti iblisnya berjasa nggak? Buat orang Kristen. Pusing ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya hanya pertanyaan pancingan, Ustaz. Ya. Kalau orang yang paham kristologi, orang yang paham kitabnya mereka akan bilang, oh itu sudah rencana Tuhan, itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, tinggal nih, pertanyaan berikutnya keluar semua, Ustaz. Kalau kamu bilang itu rencana Tuhan, berarti sebenarnya yang membunuh Yesus, itu berarti Tuhan sendiri atau Yesus bunuh diri? Iya, rencana Tuhan untuk membunuh Tuhan. Lebih pusing lagi. Ya, Jadi pertanyaan itu nanti akan panjang saja, akan membuat orang semakin berpikir sampai logikanya macet kalau dia paksakan. Kalau dia paksakan logikanya pasti akan macet. Tapi kalau dia baru sekali ditanya dengan pertanyaan pancingan itu sudah terbuka menjawab dengan nalar sehat, insya Allah dia akan tidak akan setuju dengan konsep penebusan dosa itu, Ustaz. Ya. Nanti kalau pendeta yang menjawab, itu akan bilang bahwa itu sudah dinubuatkan. Ya. Ya. Sudah dinubuatkan di mana? Di Perjanjian Lama. Nah, saya tinggal serang dengan kitab-kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyusun kitabnya mereka lebih punya otoritas untuk menafsirkan. Kenapa kalian menafsirkan kitab orang dengan kacamata kalian? Saya bilang gitu. Tapi kan itu sudah jadi kitab Kristen. Tapi awalnya yang menulis itu siapa? Ditulis oleh siapa? Diterjemahkan ke bahasa Yunani untuk digunakan oleh orang Kristen. Dan sama Kristen terjemahannya dirubah-rubah. Nah, mana buktinya? Saya bisa kasih bukti. Nih, yang ini dirubah dari dari wanita muda jadi perawan. Maksudnya apa untuk perawan? Perawan ini untuk menjadi bagian di dalam kitabnya Perjanjian Baru untuk Maria yang masih perawan. Loh, kita Islam juga percaya, Ustaz ya. Nabi Isa alaihissalam juga dilahirkan dari perawan suci. Tapi kalau yang di Kristen, itu perawan itu diambil dari Yesaya 7:14 supaya apa? Supaya seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama.
Nah, kalau sudah ke situ larinya, orang Kristen tidak akan bisa menolak bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi memakai kacamata pagan. Oke. Nah, yang kita kemarin bicara bagaimana monoteis jadi trinitas. Iya. Nah, yang bagaimana monoteis bisa menjadi trinitas karena ada latar belakang pagan, itu yang dipakai Kristen untuk membaca kitabnya orang Yahudi sehingga menjadi kitabnya orang Kristen. Serem banget ya. Kalau sudah begitu, pendeta nggak akan bisa membantah bahwa di dalam kitabnya Perjanjian Lama itu sudah diubah-ubah karena saya punya bukti-buktinya, Ustaz. Ya Allah. Apa saja yang dirubah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau saya bacakan perspektifnya Yahudi, selesai mereka, Ustaz. Nah, saya menggunakan ini. Kalau saya menggunakan ini, sudah selesai. Ini kitab Yahudi, isinya ayat-ayat dan ada tafsirnya. Ini juga kitab Yahudi, ada tafsirnya juga, gitu. Ada bahasa Ibraninya, mana nih? Tuh. Ada bahasa Inggrisnya, ada tafsirnya. Kalau saya sudah bacakan ini, mereka udah nggak bisa nyangkal. Ya ini berarti kan memang apa ya namanya ya? Memang otoritasnya orang Yahudi, ya. Orang Kristen yang sudah memakai ribuan tahun lalu, mereka memang seperti tadi saya bilang menggunakan kacamata pagan untuk memakai kitabnya orang Yahudi, ya. Tapi maksud saya gini, orang Kristen mana yang menyusun kitab itu, ya? Kan tidak ada. Yang menyusun kan orang Yahudi. Berarti kalau begitu bisa nggak dikatakan bahwa kitabnya orang Yahudi itu sebagai landasan teologinya orang Kristen? Iya. Kan nggak bisa. Iya. Ya kan? Kalau memang menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk menggunakan konsep teologinya, berarti harusnya di Perjanjian Baru juga monoteis. Harusnya. Kalau menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk konsep keselamatannya, berarti untuk di Perjanjian Baru juga harusnya tidak boleh ada konsep penebusan dosa. Ya, karena jadi bertabrakan gitu saat konsep ketuhanan, konsep keselamatan yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini bertabrakan, nggak matching gitu. Nah, kalau sudah begitu, nah kita udah nggak bisa, mereka udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Karena dari maju salah, mundur salah gitu. Iya benar ya. Jadi nyangkal tapi ada bukti otentik, nggak nyangkal tapi harus disangkal. Iya, sekarang mungkin nanti untuk yang berikutnya Ustadz ya, saya nanti ingin mengajukan topik kepada Ustadz Fatih Karim, topiknya tentang tuduhan tentang Islamic dilemma. Pernah dengar nggak, Ustadz? Belum. Islamic dilemma. Nah, jadi dari kalangan mereka, dari kalangan Kristen, itu mengajukan sebuah tuduhan bahwa di dalam Quran, dinyatakan bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya. Ya. Taurat dan Injil, ya kan? Ya. Dibenarkan oleh Allah SWT sendiri, dibenarkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran. Ya, kita bisa membaca banyak lah di Al-Baqarah, di Ali Imran, di Al-Maidah 1, Al-Maidah 44, 46, 48, itu semuanya membenarkan. Orang Kristen akan bilang, tapi kalian bilang juga kitab kita sudah rusak gitu, ya kan? Nah, kalau kitab kita benar, berarti Quran salah dalam membenarkan. Tapi kalau kitab kita salah, berarti Quran juga salah. Gitu. Pernah dengar nggak, Ustadz, tuduhan begini? Belum. Ini ramai sekali dibicarakan di luar negeri, Ustadz. Ya, ramai sekali dibicarakan di kalangan akademisi dan juga di kalangan para pendebat. Asik itu kita bahas nanti topik berikutnya. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas topik berikutnya
saya sudah buat saya sudah susun PowerPoint-nya. Nanti akan saya berikan semua ayat-ayat dan logikanya, dan Islam bisa menjawab itu dengan menggunakan kaidah-kaidah berdasarkan dari Quran, berdasarkan tafsir, berdasarkan hadis sahih atau sunnah, berdasarkan usul fikih, berdasarkan ijma ulama, dan juga berdasarkan resolusi yang logis gitu, Ustaz. Insya Allah kita baca. Nah, setelah kita bahas itu, kita jawab, nanti yang terjadi apa? Yang terjadi malah sebenarnya yang Islamic dilemma itu tidak ada, yang ada malah Kristen dilemma. Lima itu tadi, tadi. Ya, itu nanti menarik. Itu nanti kita akan bahas ya, Ustaz ya. Ya, Nah, jadi kalau untuk yang sekarang, yang penebusan dosa, ya secara singkatnya seperti itu. Jadi konsep penebusan dosa di dalam Kristen ini memang boleh dikatakan konsep yang baru di dalam, kalau untuk disebut di dalam agama yang samawi. Tapi kalau buat kita orang Islam, mohon maaf, yang membuat kita yang agama samawi itu cuma satu gitu. Cuman Islam. Karena kalau kita bilang Kristen samawi, Yahudi samawi, berarti kita menentang inna dina indallahil Islam dong. Gitu. Iya. Maksud saya, buat kita orang Islam, agama samawi itu cuma satu, cuman Islam. Karena ada pernyataan di dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Jadi yang Kristen, yang Yahudi itu adalah buatan manusia. Walaupun Quran membenarkan ada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, tetapi yang dipegang oleh orang Yahudi, yang dipegang oleh orang Kristen, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Oke. Nah, penebusan dosa ini, ya, konsep penebusan dosa ini sebenarnya mengikuti konsep-konsep keselamatan daripada orang-orang sebelum mereka. Ya, konsepnya bertentangan dengan satu kitab mereka sendiri, konsepnya juga bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Kita bukannya bukan berarti kita setuju Yesus disalib dalam kitab mereka. Itu yang juga ditolak oleh Quran, ya. Walaupun di kitabnya mereka Yesus diceritakan dibunuh dan disalib, tetapi ajarannya Yesus sebelum disalib itu sebenarnya ajarannya sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, itu sebenarnya semua sama, semuanya tauhid, semuanya mengajarkan ketauhidan dan juga mengajarkan kalau untuk selamat cukup bertobat. Itu aja, Ustaz. Nggak ada pakai salib-saliban. Nggak ada. Kalau disalib nanti tinggal kita salib ulang, kita salib balik. Jadi lomba ya, saling salib. Jadi balapan. Ya. Enaknya pakai Ducati kalau menyalip ya. Koko, Masya Allah, ini luar biasa ya. Tapi teman-teman semuanya, saya terus pingin tahu, pingin belajar ya. Asik juga kayaknya kalau buat kelas offline ya. Saya pingin belajar kok kelas kristologi, tapi yang terstruktur gitu. Enak juga ya. Mungkin beberapa kali pertemuan teman-teman ya. Saya pingin jadi pingin lebih tahu lagi lebih dalam, karena dengan lebih tahu lebih dalam agama-agama yang sebelum tadi itu yang banyak penyimpangannya, kita semakin tahu betapa nikmatnya iman dan Islam tuh. Betul sekali, Ustaz. Jadi nikmatnya ya Allah bersyukurnya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu itu, Masya Allah, ngeri. Jadi Ustaz, kalau kita mengkaji dari sisi Islam aja, kita sudah sangat bersyukur ya Ustaz ya, bahwa kita sudah diberikan nikmat iman Islam. Tapi kalau kita mengkaji dari Quran, kemudian kita bisa dapat bukti gitu. Apa yang disebutkan di dalam Quran, buktinya ada, buktinya masih bisa dilihat, buktinya masih bisa dibaca. Perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan oleh mereka, kita bersyukurnya jadi double gitu, Ustaz. Iya, gitu. Nah, saya sekarang untuk menutup kajian ini, tadi kita sudah melihat konsep keselamatan dalam perjanjian lama, Ustaz ya.
kita juga tadi sudah melihat konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab mereka. Kita sudah bisa melihat perbedaan konsep penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus, yang berbeda dengan Yesus dan berbeda dengan Perjanjian Lama. Nah, sekarang konsep yang di Perjanjian Lama dan Yesus ini ternyata di dalam Quran juga kurang lebih sama, Ustaz. Ya, kurang lebih sama. Saya sudah mencatat beberapa ayat yang ada di dalam Quran. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Quran surat An-Nisa ayat ke-17. Sesungguhnya taubat itu hanya diterima dari orang-orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan, lalu segera bertaubat, maka orang-orang yang demikian itu akan diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang sudah menzolimi diri sendiri aja dikatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya mau sedosa kita sebanyak apapun, itu masih ada pintu taubat yang dibuka selama kita masih hidup. Gitu. Nah, konsep ini kan sebenarnya sama dengan yang di Perjanjian Lama tadi, Ustaz. Ya kan? Sama dengan yang diajarkan oleh Yesus. Gitu. Tapi kenapa jadi belok gitu ya? Nah, karena kalau ada konsep penebusan dosa, berarti itu menunjukkan ada suatu konsep yang boleh dikatakan ingin mengambil jalan pintas gitu, Ustaz. Iya, benar. Jadi konsep penebusan dosa ini bisa dikatakan seperti jalan pintas supaya orang tidak repot-repot untuk bertaubat, supaya orang tidak repot-repot untuk beribadah, ya. Tapi sudah ada yang menebus dosa kita. Ini mohon maaf ya Ustaz ya, saya cerita sedikit ya. Oke. Zaman saya dulu, ketika saya masih di agama itu, saya merasa saya bisa dapat ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini. Ini karena kemampuan saya. Terus saya mau melakukan ini, saya melakukan ini. Nanti juga ditebus dosanya gitu. Itu makanya baru tadi saya mau ngomong, kok berarti kalau begitu mereka berbuat apa aja gitu ya. Yang penting nanti ditebus gitu ya. Gimana tuh? Ya enggak, maksudnya gini. Bukan berarti kalau sudah merasa ditebus terus boleh melakukan apa aja sih, enggak. Ajaran pendetanya bukan begitu. Ajaran pendeta tetap kalian harus tetap berbuat baik, mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu boleh, itu bagus. Tetapi karena ada konsep penebusan dosa itu, jadi orang Kristen itu merasanya gini, saya ini sangat bersyukur karena saya sudah berdosa, dosa saya sudah ditebus, sekarang saya sudah istilahnya nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu loh. Itu jadi timbul dari dalam hati sendiri gitu, Ustaz. Jadi tetap timbul begitu, jadi motivasinya untuk beribadah atau ini ya, jadi turun. Beda gitu, beda dengan Islam gitu, Ustaz. Karena ada konsep sudah ditebus, jadi seolah-olah kita kayak emas gitu ditebus di Pegadaian gitu. Ditebus. Iya ya. Jadi rasanya gimana gitu, Ustaz ya? Mungkin Ustaz bisa merasakan sedikit, bisa menggambarkan perasaan gimana sih? Kan enak lu udah ditebus, lu nggak perlu ngapa-ngapain gitu loh. Ya, nggak perlu sunat, semua makanan halal, beribadah seminggu sekali. Gimana kurang enak coba, Ustaz? Nah, pengen nggak, Ustaz? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Oh, enggak. Ini bukan soal pengen deh ya, tapi konsepnya udah batil sejak akarnya, itu kan repot itu. Aduh. Jadi itu hanya perbandingan ya. Kita bukan mau merendahkan agama lain, bukan. Dalam konteks kita bermasyarakat, kita tidak boleh menghina agama orang lain. Cuman kita juga harus melindungi akidah kita, Ustaz. Kalau kita nggak tahu akidah mereka, kalau kita tidak tahu konsep agama mereka, kita mudah dipelesetkan dan mudah digelincirkan. Itu masalahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Keren banget ya teman-teman, saya dapat lagi ilmu, teman-teman semua dapat ilmu, dan di YouTube Masya Allah udah rame ya. Alhamdulillah, kita hari ini dapat ilmu dari Ko Dondi tentang konsep penebusan dosa ini atau tipu daya ya.
Nah, tipu daya siapa? Bagaimana? Sejarahnya apa? Rinci semua sudah dipaparkan ya. Bismillah, saya tertarik banget nanti pembahasan ke depannya tadi ya tentang bagaimana konsep bukan hanya penebusan dosa, tapi mereka menuduh kita. Ya. Mereka menuduh kita bahwa Islam itu justru dilematis ya. Nah, Islam itu justru dilematis. Dilematisnya di mana? Jangan pernah ketinggalan pembahasan saya bersama Kodondi. Bismillah, insya Allah. Ya. Koko, terima Insya kasih. Allah, Ustaz. Berikutnya kita akan bahas Islamic Dilemma versus Kristen Dilemma. Woi, keren. Ya. Judulnya berani. Loh iya, ada atau enggak Islam Dilemma? Ada atau enggak Kristen Dilemma? Gitu. Nah, Menarik. karena saya sudah menyerap apa yang menjadi tuduhan mereka, itu nanti kita akan kupas satu-satu, Ustaz, berdasarkan standar yang ada di Islam. Ya. Karena Islam kan kita mempunyai sumber hukum kan sudah jelas. Quran, Sunnah, Ijma ulama, ya. Itu tetap kita harus pakai, jangan keluar dari situ gitu. Kalau keluar dari situ bahaya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kok, terima kasih. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Sama-sama, Allah Ustaz. ketemu lagi untuk terus belajar. Jangan pernah Ya. merasa pintar. Dan hati harus lapang, jangan ngamuk-ngamuk, jangan kejang-kejang lah, apalagi itu tadi istilahnya ya. Jangan, nggak usah. Ya, kalau orang yang benar-benar manusia, gunakan akal, gunakan hati ya. Bismillah. Insya Allah kalau kita bersih hati, bersih akal, insya Allah kita akan bisa menerima kebenaran ya. Terima Ya, kasih insya Allah. kok. Insya Allah kita ketemu lagi. Ini kita Sama-sama, Ustaz. ngantar anak sekolah. Oh iya. Saya selalu diputusnya gara-gara ada yang mau ngantar anak sekolah ini. Aduh. Hati-hati di jalan, Ustaz. Bismillah kok. Terima kasih. Sehat-sehat Ya. terus. Bismillah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.